Oke. Saya keramas dulu ya Pak. Nah kalau bisa teman-teman kayak mengajak ya. Jadi keramas itu kayak mengajak. Juga bukan penawaran mau dikeramas atau tidak. Biasanya kalau teman-teman bilang mau keramas atau tidak, ini customer nggak tahu bahwa ini sudah include atau belum. Gitu. Jadi mengajak ya. Oke, boleh sendiri. Oke. Pastikan aman dan nyaman ya buat customernya. Lalu teman-teman ambil lagi handuknya. Nah, ini kita ambil lagi anduk bersih. Jadi kita lipat, dibagi aja menjadi lebih kecil seperti ini. Tujuannya biar customer tidak silau dan air ataupun sabun, sampo itu tidak terkena wajah. Tetap matanya. Oke. Oke. Kita basahin terlebih dahulu ya. Nah, untuk cara pembasahan untuk bagian jidat itu opsional. Jadi teman-teman lihat nih, kalau customernya menggunakan skincare, izin dulu ke customernya, apa bagian jidatnya boleh kena air atau tidak. Kalau nggak boleh kena air, teman-teman harus lindungin, gitu ya. Terus area telinga, ini ada dua opsi, bisa ditekan seperti ini, teman-teman banjirin, boleh. Ini nggak nampung, boleh juga teman-teman lindungin seperti ini, ya, lindungin seperti ini. Nah untuk bagian bawah gimana? Kalau bisa customer jangan suruh angkat sendiri, tapi kita yang angkat. Tadi ke mesin kita bisa nahan satu tangan belakangnya masuk. Ya, atau kalau ini bisa ditaruh, ini bisa taruh seperti ini. Teman-teman boleh angkat. Lalu ambil, masukin. Gitu ya. Yang penting benar-benar basah. Setelah kondisinya basah baru kita gunakan sampo sebanyak 2 sampai 3 pump. Sebenarnya pastikan aja dalam kondisi ketika menggunakan sampo tuh berbusa. Karena ada beberapa customer yang menggunakan pomade seperti oil base ataupun kayak hair powder, susah berbusanya, kita tambahin lagi nggak apa-apa. Karena kalau misalnya belum berbusa berarti kan kotorannya belum keangkat. Gitu. Baru seperti ini. Cara gosoknya ya pakai bantalan jari. Tuh. Gitu. Beda ya dengan pijit krimbat tuh beda. Pakai jari bagian belakang. Nah kalau teman-teman punya nama di kita tuh ada namanya scalp massage. Scalp massage-nya saya ambilin dulu ya. Jadi bukan hanya sekedar buat nyisir-nyisir aja, tapi ini ada fungsi juga. Jadi kalau misalnya teman-teman gosok seperti ini nih, karena ini bahannya karet, bisa juga seperti ini. Cukup tekanannya Pak Diki. Ini enak. Jadi ada fungsi juga memperlancar peredaran darah area atas. Jadi kayak terapi gitu. Sehingga mengurangi potensi kerontokan. Gitu ya. Jadi ini enak nih. Ini tambahannya scalp massage. Jadi kita juga jual. Lalu setelah itu baru kita bilas. Tapi dengan catatan teman-teman ketika menggunakan scalp massage ini pastikan rambutnya dalam kondisi berbusa. Ya. Kalau tidak ada busanya dia agak kesat. Bilas dengan bersih tanpa menyisakan samponya. Karena kalau misalnya menyisakan sampo akan berpotensi ketombean. Gitu. Berkerak. Ya teman-teman sampo deh. Tapi nggak sampai berbusa, cuman tempelin doang gitu ya. Itu akan menjadi ketombe. Oke, setelah itu pastiin bersih ya. Nah kita tiriskan pakai handuk yang buat penutup matanya. Tidur kan? Kita tiriskan sedikit. Lalu kita cover area rambutnya. Ada dua cara. Pertama, teman-teman bisa seperti ini. Taruh di atas kepalanya ya. Lalu kita angkat sedikit. Ini kita masukin ke dalam sini. Tarik aja pakai tangan kiri. Nah, ini cara yang pertama. Ini cara yang pertama tapi kurang pas menurut saya. Kenapa? Karena kita mau nggak mau harus ngelewatin kepalanya, ketiaknya ya. Cara yang lebih bagus boleh diangkat sedikit. Cara yang kedua teman-teman seperti kayak pegang bendera. Nah ini nggak ngelewatin. Ketiak kita aman banget dari kepalanya, dari wajahnya ya. Boleh diangkat sedikit sebentar. Nah, boleh tidurin. Ketika ditidurin harus ada penarikan sedikit.
Oke, lalu kita bungkus. Nah, ini kita taruh di sini. Tuh, gitu ya. Nah, kalau misalkan rambutnya panjang, ini bisa kita masukin lalu kita jepit. Gitu. Oke.